Nah ini teman-teman posisi Renan da Silva, dia menjemput bola, berhasil mengintercept bola teman-teman, kemudian dia dari luar untuk menggiring. Nah ini teman-teman posisi ketika di BFC. Nah posisi lihat lagi dan lagi teman-teman, posisi hampir serupa ketika dia di Borneo FC. Nah lihat di sini teman, dia nggak berada di sini lagi menahan diri, nggak. Renan da Silva dia berani menusuk dan mengambil ke ruang-ruang kosong teman-teman. Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan membahas pemain terbaik Liga 1 pada musim lalu teman-teman ya, yaitu Renan da Silva. Ini salah satu hal yang menarik teman-teman, karena ketika di Persija Jakarta permainan Renan kurang begitu kelihatan. Itu yang pertama. Tetapi ketika diberi kesempatan oleh Borneo FC, Renan da Silva bermain sedikit lebih lepas, bukan sedikit, bahkan bermain sangat-sangat lepas dan sesuai dalam karakter dan sesuai dengan posisinya. Nah, jadi tema yang bakalan kita bahas yaitu transformasi dari Renan da Silva yang dari Persija Jakarta, Borneo FC sampai dengan Bayangkara FC. Nah, pasti kalian penasaran apa yang berbeda dari Renan da Silva, dan pasti kalian penasaran apa yang membuat Renan da Silva tidak sukses dalam tanda kutip di Persija Jakarta. Dalam hal tidak sukses, bukan gelar maksud teman-teman, nggak diperpanjang kontrak ataupun nggak sesuai kebutuhan pelatih. Nah kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kita langsung mulai teman-teman ke grafis. Nah ini teman-teman starting 11 yang terakhir kali Renan da Silva bermain di BFC, Bayangkara FC, menghadapin Persija Jakarta. Nah kita langsung ke posisi Renan da Silva teman-teman. Di Persija Jakarta, Renan da Silva tidak bermain di posisi ini teman-teman. Pada saat di Persija Jakarta di bawah asuhan Stefano Cugura, Renan da Silva bermain dengan 4-3-3. Nanti grafis dan gambar kita saksikan sama-sama. Nah, di sini Borneo FC dia bermain di posisi ini, teman-teman. Di posisi AMF. Sedangkan ketika Borneo FC ataupun Bayangkara melakukan penyerangan, dia nggak berubah menjadi CMF ataupun MF. Dia bahkan melakukan rotasi teman-teman dengan striker-striker yang berada di depannya. Di Borneo ada Conti ataupun Lerby, sedangkan di Bayangkara teman ada Duasel. Misal Duasel mundur ke belakang ataupun Lerby teman-teman, ataupun Conti, Renan masuk ke depan teman-teman, ke dalam menjadi striker dalam tanda kutip. Nah itu perbedaan sangat-sangat jelas teman-teman pada saat di Borneo FC, pada saat di Bayangkara FC, yang membuat Renan da Silva lebih sedikit kelihatan dan bahkan banyak kelihatan perannya teman-teman. Beda ketiga di Persija Jakarta. Nah di Persija Jakarta permainan Renan da Silva teman-teman tidak berada di posisi ini. Nah dia pergerakannya tidak dikasih dalam tanda kutip kebebasan yang membuat dia bisa sekali masuk ke dalam, mencolok ke dalam, tapi dia kebanyakan teman menunggu di area luar kotak penalti. Dia tidak diberi keleluasaan seperti di Borneo FC ataupun di Bayangkara FC teman-teman. Bahkan ketika di Borneo FC teman-teman, Renan da Silva sering banget tuh memberi cover ke Lerby Eliandri. Nah karena tipe Lerby teman-teman striker, ya menerima bola teman-teman, tandukan menerima bola. Sama halnya teman-teman Duasel juga. Duasel sama Renan da Silva mempunyai karakter yang hampir sama. Maksud karakter yang sama itu dia mau mundur dua-duanya, tapi Duasel mampu menahan keegoisannya di Bayangkara FC. Nah sedangkan di Persija Jakarta teman-teman, pada saat itu Simek juga mundur ke belakang, makanya pergerakan Renan da Silva tertahan. Mau nggak mau tuh Renan da Silva tertahan di sekitar sini aja, jarang dia melakukan tusukan-tusukan. Misalnya nih Renan di Persija jarang dia melakukan tusukan dalam, jarang dia melakukan tusukan ke dalam. Bahkan yang memberikan tusukan ke dalam itu bukan Renan di Persija Jakarta, Ramdhani Lestaluhu, Nopri Setiawan teman-teman. Dan di sokong posisi Renan da Silva ini ada Rohit Chan sama Sandi Sute. Itu membuat teman-teman perbedaan sangat jelas ya. Perbedaan sangat jelas. Ini mungkin tentang kebutuhan tim lagi ya, bukan tentang posisi pemain ataupun keterlibatan Renan da Silva dalam permainan Persija Jakarta yang lalu. Nah, teman-teman ketika di Borneo FC, Renan da Silva menggunakan formasi 4-4-2 ataupun 4-4-1-1. Nah, di Borneo FC, di Bayangkara teman-teman, Bayangkara menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan di Persija Jakarta menggunakan formasi 4-2-1-3 ataupun 4-3-3 teman-teman. Itulah membuat kenapa Renan da Silva kurang begitu bersinar di Persija Jakarta. Kalau gelar dia dapat gelar juara, tapi kurang begitu bersinar karena salah satu yang pasti penempatan posisi dan tidak leluasnya pergerakan daripada Renan da Silva itu sendiri. Nah, kita langsung lihat teman-teman ke grafis.
Nah, ini teman-teman ketika formasi Persija Jakarta bersama Renanda Silva. Nah, ini teman-teman Renanda Silva. Renanda Silva berada di posisi di sini. Nah, sebenarnya dari kasat mata ini kan menggunakan formasi 4-3-3. Tetapi Sandi Sute teman-teman berada di posisi ini sama Rohit Chan berdua di sini. Tetapi pergerakan Renanda Silva sering bentrok dengan Marco Simic yang ikut juga mundur. Dan Renanda Silva juga pada pertandingan ini jarang banget dia melakukan tusukan-tusukan ke dalam, melakukan akselerasi langsung masuk ke dalam, yang membuat Renanda Silva juga klop. Sampai di situ aja teman, sampai di sini aja pergerakannya, sampai di sini aja, sampai di sini aja, sampai di sini aja. Itulah membuat perbedaan Renanda Silva kurang begitu optimal pada saat di Persija Jakarta. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi Renanda Silva ketika menghadapi Mitra Kukar ya. Nah, di sini teman-teman posisinya. Nah, dia posisinya teman-teman sangat-sangat jarang untuk melakukan tusukan-tusukan ke dalam. Nah, dia menahan selalu teman-teman, posisinya berada di sini. Ini kita lihat ya caranya. Nah, lihat teman-teman, mulai menahan kan. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi Renanda Silva, dia menjemput bola, berhasil mengintercept bola teman-teman. Kemudian dia dari luar, posisi yang berada di luar sangat jauh di posisi yang ketika di Borneo ataupun Bayangkara teman-teman, dia mencoba untuk menusuk ke dalam dari luar kotak penalti teman-teman. Kita lihat. Nah, bisa dikuasai, Renan Silva yang menguasai. Nah, kalau dia di Borneo FC, dia berada di posisi ini, yang berada di posisi Marco Simic, ataupun berada di posisi sebelah sini teman-teman. Kita lanjut ya. Ini teman-teman, dia menusuk dari luar ke dalam untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Kita lihat 238. Nah, ini lagi teman-teman posisi Renanda Silva ya. Nah, dia mundur ke belakang teman-teman. Dia menahan dirinya teman-teman untuk menusuk ke dalam ataupun mengisi ruang-ruang kosong ini teman-teman. Nah, nanti coba kalian perhatikan ketika di Borneo ataupun Bayangkara teman-teman ya. Dia bakal mengisi ruang-ruang kosong ini teman-teman, nggak hanya sekedar berada di posisi di sini teman-teman, ataupun dia di Bayangkara Borneo teman-teman berani berada di posisi lebih depan bahkan dari Lerby ataupun lebih depan daripada Duasel. Kita lihat. Nah, putus. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman kita langsung teman-teman kita lihat di Borneo FC ya. Nah, ini teman-teman posisi Renanda Silva. Nah, ini posisi Lerby sangat-sangat berbeda teman-teman, bisa kalian perhatikan sangat-sangat berbeda. Kita lihat. Nah, dia berani teman-teman kan menekan juga ke dalam permainan tim yang dihadapin, nggak hanya sekedar menunggu teman-teman pada saat di Persija Jakarta di posisi-posisi sini teman-teman. Nah, ini lebih berani dia teman-teman kan, kita lihat. Nah, jadi posisi dia pun di depan teman-teman, bahkan sering sejajar dengan Lerby sama Renan, bahkan sering teman-teman Renan juga berada lebih depan daripada Lerby itu sendiri teman-teman, jauh-jauh berbeda. Makanya pergerakan dari Renan lebih efektif ketika di Borneo hingga Bayangkara. Kita lihat. Nah, dia nggak berada di posisi sini. Ini tentang kebutuhan tim sih menurut aku ya. Kita lihat lagi selanjutnya ya. Kali ini. Nah, ini teman-teman lagi dan lagi ya. Nah, di sini posisi mereka melakukan rotasi pertukaran teman-teman antara Renan sama Lerby. Sekarang posisi Renan lebih depan daripada Lerby Eliandri. Ini yang membuat sekali lagi teman-teman, yang membuat sangat jelas perbedaan itu. Dan sekali lagi di sini Renan da Silva berani menekan ke posisi CB 2 Persipura. Nih. Belakang dia Israel Bamiau. Tapi kadang-kadang memang ketika deadlock dia mundur ke belakang mengambil bola dari belakang, dia sirkulasikan bola, memberikan tusukan-tusukan untuk passing ke depan teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk menggiring. Nah, ini teman-teman posisi ketika di BFC. Nah, posisinya lihat lagi dan lagi teman-teman, posisi hampir serupa ketika dia di Borneo FC. Kita lihat. Nah, dia berada di sini dan Duasel ada berada di sini. Nah, sebaliknya teman-teman, ketika Duasel berada misalnya di sini, di posisi sini. Nah, Renan da Silva bakal berada di posisi Duasel teman. Mereka bertukar rotasi hampir serupa ketika Renan da Silva di Borneo FC teman-teman. Nah, lihat di sini teman, dia nggak berada di sini lagi menahan diri, nggak. Renan da Silva dia berani menusuk dan mengambil ke ruang-ruang kosong teman-teman yang bisa dimanfaatkan oleh timnya. Kita lihat. Kirim bola, mencoba melewati Rohit Chan. Lihat kan? Sekarang berhadapan dengan Mota. Walaupun akhirnya bola. Oh, kembali ini sudah dia. Kita lanjut ya. Kepada Evan Dimas. Nah, lihat teman-teman posisi lagi dan again posisi Renan da Silva lebih depan lagi dan lagi, dan sekarang dia sejajar berada di striker. Walaupun dalam starting 11 teman-teman dia posisi AMF berada di posisi belakang daripada Duasel.
Nah, tapi kadang-kadang dia teman-teman dia mengisi posisi Duasel ataupun Duasel yang turun ke belakang teman-teman, meninggalkan posisinya. Itu terus rutin mereka lakukan teman-teman. Itu yang jelas-jelas teman-teman kan di sini Fernando Silva itu untuk mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin dan nggak menahan diri. Itu yang penting teman-teman. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, kembali pemain Persija build up serangan, Fernando Silva pun mundur. Kita lanjut ya. Bayangkara teman-teman melakukan direct play langsung ke depan ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman posisi Duasel, dia turun ke belakang. Lalu siapa mengisi posisi striker depan Bayangkara FC? Diisi oleh Fernando Silva. Itulah membuat permainan Fernando Silva itu lagi dan lagi aku bilang teman-teman cair, yang membuat dia bebas berkreasi, dia bebas menentukan posisi ataupun dia membuat dan membangun serangan untuk timnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jelas ya teman-teman, di sini Fernando Silva, di sini Duasel turun menjemput bola. Nah, ini teman-teman posisi teman-teman kita lihat, ini posisi Fernando Silva, ini posisi Duasel teman-teman. Ini Fernando Silva bakalan menusuk ke dalam. Nah, Duasel teman-teman menarik Otavio Dutra. Nah, secara mindset pemikiran Otavio Dutra teman-teman, dia bakal mengira Fernando Silva bakal nggak masuk ke dalam karena sebelumnya di Persija Jakarta seperti itulah yang dilakukan Renan. Dia menunggu, tetapi Fernando Silva masuk. Nah, Kita lihat. Nah, ini Fernando Silva lari ke ruang kosong, berani dia masuk ke ruang kosong. Wah, ada ruang yang cukup kosong. Nah, lihat teman-teman. Itu yang membuat perbedaan sangat jelas. Kita lihat cutback, Jaber. Nah, ini teman-teman posisi gol ya. Kita lihat lah, nih posisi Fernando Silva. Ini puncaknya sini. Kita lihat ya pertukaran mereka teman-teman, dan di sini lagi dan lagi Fernando Silva berani menusuk, lebih berani ke dalam. Nah, lihat teman-teman. Ada ruang kosong. Dan di sini teman-teman yang dicuplikan sebelumnya ada aku kasih tunjuk bahwa di sini sebelumnya ada posisi Duasel kan. Nah, sekarang Duasel posisinya sini teman-teman. Fernando Silva masuk posisinya di sini. Nah, ketika Duasel berada di sini, ingat sekali lagi teori ya. Permainan Bayangkara, ketika Duasel berada di sini, Fernando Silva akan berada di sini. Sebaliknya ketika Fernando Silva berada di sini, Duasel bakal berada di sini. Seperti itu aja sirkulasi pertukaran mereka. Kita lihat teman-teman. Nah, Jaber. Nah teman-teman, sampai situ aja videonya. Semoga kalian suka. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.